Dulunya aja sama ya dengan tumbuhan. Oke. Ya, mikroskop kalian sangat paham mulai dari semester 1 sudah membahas mengenai mikroskop ya. Jadi alat untuk digunakan untuk mengamati objek yang berukuran kecil, tipis, dan transparan. Adapun benda yang tebal biasanya organ atau jaringan juga dapat diamati dengan membuat sayatan tipis. Di sini prinsip kerjanya yaitu memperbesar bayangan, kemudian memperbaiki daya resolusi atau penguraian sehingga didapatkan pembesaran berguna atau useful magnification. Perbesarannya berapa kali lebih besar objek terlihat dibanding ukuran aslinya. Bisa sampai 100 kali. 1000 kali malah kalau kita menggunakan yang namanya imersi yang khusus untuk mikroskop binokler. Nah, benda yang diamati dapat berupa preparat awetan dalam medium yang ditutup dengan kanada balsem. Cahaya yang digunakan berasal dari sinar matahari atau dari sinar lampu. Perbesaran pada mikroskop secara umum ada 4 objektif, 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali yang mikroskop binokler. Sedangkan okulernya yang ada pada yang langsung dekat dengan mata itu lensa okuler umumnya semua dengan 10 kali. Oke. Kita lanjut. Nah, berdasarkan penampakan objek yang diamati ada 2 jenis mikroskop, ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Mikroskop stereo, mikroskop cahaya, dan yang biasa dipakai di lab. Berdasarkan sumber cahaya dibedakan 2 jenis mikroskop yaitu cahaya dan menggunakan mikroskop elektron. Oke. Nah, mikroskop cahaya kalian bisa Ibu lewatin aja. Paling maksimal 1000 kali tapi menggunakan minyak imersi ya. Minyak imersi sehingga karena menggunakan minyak imersi karena itu lensanya itu sangat tepat pada permukaan dari objek kelas di mana terdapat preparat. Oke, Ibu nggak bahas lagi, tinggal kalian buka lagi. Oke, ini secara umum yang cahaya dari listrik, kemudian ini menggunakan cahaya menggunakan lensa dari cahaya dari luar, dari matahari maupun dari cahaya yang lain. Oke. Adapun speknya kalian buka lagi yang kemarin, Ibu tidak ulang lagi. Mikroskop cahaya atau optik ini pengamatan teknik khusus. Mikroskop ini digunakan untuk riset, penelitian, ada fase kontras, ada bright field, dark field, fluorescence, Nomaruski, dan yang terakhir itu Konkora. Fase kontras yang biasa dipakai ya, teknik optik. Kemudian, nah ini cara kerjanya itu secara umum, boleh lewatin aja. Dan nampaknya seperti ini. Oke. Mikroskop bright field ini sama seperti mikroskop cahaya, hanya saja tanpa menggunakan kondensor. Objeknya memakai lensa khusus sehingga yang muncul hanya efek terang saja.
Sedangkan mikroskop dark field, mikroskop ini kebalikan dari mikroskop medan terang tadi yang barusan, fungsinya juga sama untuk mengetahui penampakan objek. Mikroskopi hidup, bedanya hanya pada prinsip kerjanya saja. Oke, prinsipnya kalian baca saja, bisa baca sendiri. Oke, ini nampak seperti ini ya. Jadi yang objeknya itu yang lebih terang. Oke, kita lanjut mikroskop fluoresens. Ini mikroskop ini menggunakan cahaya berupa lampu merkuri dengan mengkombinasikan dan mengatur cahaya dengan filter Bloch. Mikroskop ini hanya bisa menangkap gambar sampel yang memendarkan cahaya. Jadi sampelnya yang memendarkan cahaya sehingga bisa nampak atau bisa diamati. Ini digunakan untuk keberadaan benda asing atau antigen seperti bakteri, virus, atau rickettsia. Tentunya pada mikroskop biasa itu pasti sulit untuk diamati karena bentuknya terselip di dalam protein dalam sel. Oke, prinsip kerjanya ini ditetesi dengan serum berupa cairan pendar yang bereaksi khas terhadap antigen. Ini khusus untuk memisahkan antigen dan protein. Nah, setelah nanti dia mati akan berpendar. Sehingga kita bisa melihat yang akan kita amati tersebut seperti yang di atas ya. Kemudian, nah ini contohnya, jadi bisa diamati protein atau benda asing yang berada di dalam sel dengan memberikan serum tadi sehingga dapat berpendar. Bisa kita amati di bawah mikroskop. Nah, kemudian mikroskop Nomarski. Mikroskop Nomarski atau differential interference contrast merupakan mikroskop riset yang canggih karena dapat untuk melihat bagian dalam sel tanpa melakukan sayatan. Jadi di sini gambarnya dihasilkan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian mikroskop konfokal merupakan mikroskop yang merupakan sumber cahaya laser sehingga gambar yang dihasilkan sangatlah akurat. Mikroskop ini merupakan perpaduan semua teknik pengambilan gambar. Konsep ini memadukan fluoresens sebagai konsep dasar dalam menghasilkan gambar citra yang bagus. Juga menggunakan objektif yang khusus yang menghasilkan gambar 3 dimensi. Seperti ini. Jadi sampai sedetilnya kita bisa mengamati menggunakan mikroskop demikian. Oke, lanjut. Nah, sedangkan mikroskop stereo, jenis mikroskop yang bisa dipakai untuk melihat benda yang relatif besar. Di dalam wadah, di bawah gelas di petri dish atau gelas arloji istilahnya ya, yang agak melengkung seperti itu. Nah, benda yang diamati bisa terlihat secara 3 dimensi, tetapi ini terbatas pembesarannya, mempunyai pembesaran 7 kali sampai 30 kali saja. Oke, komponen utama hampir sama dengan mikroskop cahaya, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Seperti ini. Jadi diletakkan, jadi tidak boleh miring, karena biasanya yang diamati itu yang benda bukan tebal sekali besar, tetapi biasanya yang plankton bisa diamati. Plankton tidak bisa dalam keadaan kering kan, jadi harus di bawah petri dish yang berisi air. Oke.
Nah, ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibanding lensa mikroskop cahaya, sehingga objek bisa terlihat 3 dimensi. Sumber cahaya berasal dari atas, kalau yang mikroskop itu dari bawah ya, lewat kondensor. Oke, kita lanjut. Pada bagian mikroskop terdapat meja preparat. Pada daerah dekat lensa objektif terdapat lampu sebagai sumber cahaya yang dihubungkan dengan transformator. Pengatur fokus objek terletak di samping tangkai mikroskop. Ya, umumnya seperti itu ya. Oke, lanjut aja Ibu. Mikroskop elektron. Ibu yakin sudah dibahas oleh Bu Sri Haryanti dan teman-temannya. Betulkah mikroskop elektron yang bisa mengamati? Mikroskop elektron yaitu yang SEM dan TEM, mikroskop elektron scanning dan yang transmisi. Betul, kalian sudah dapat? Pasti ya. Oke. Untuk SEM, ini digunakan untuk mempelajari detail arsitektur permukaan sel atau jasad renik yang lain atau objek yang akan teramati secara 3 dimensi. Kalau TEM ini untuk mengamati struktur sel di dalam sel, internal sel. Kalau SEM itu bagian permukaannya aja. Nah, oke, Ibu lanjut saja. Prinsipnya, Ibu tidak ulang ya. Di tumbuhan sudah diulang. Betulkah demikian? Halo? Iya, benar ya. Same time Ibu tidak ulang lagi. Oke. Oke. Mikroskop stereo elektron ini, kalau yang stereo elektron ini mikroskop kemampuan pembesaran maksimal hanya 7 sampai 30 kali sama dengan stereo tadi ya secara umum, tetapi ini menggunakan elektron. Ini dipakai sama dengan lensa mikroskop cahaya, cara kerjanya juga sama. Oke. Ibu langkain aja. Nah, mikroskop cahaya dapat mengamati sel hidup. Nah, di sini salah satu kekurangan mikroskop elektron itu, metode yang digunakan untuk menyiapkan spesimen ternyata membunuh sel. Karena apa? Itu semacam cahayanya kan dari laser ya, jadi itu sangat tajam, jadi bisa membunuh sel yang masih hidup. Jadi selain itu, penyiapan spesimen dapat menimbulkan artefak. Artefak artinya itu semacam bukan yang kita amati, tetapi semacam ancuran atau yang ikutan pada objek yang diamati. Fitur struktural yang terlihat di mikrograf namun tidak ada pada sel hidup. Kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat kita belum punya, masih jauh ya, mikroskop elektron seperti ini. Atau mungkin Ibu di ITC ya, di lab terpadu mungkin sudah ada mikroskop elektron. Di lab biologi belum ada ini mikroskopnya. Ini skematisnya, komponen-komponennya bisa kalian bisa simak sendiri. Nah, kalian bisa dilihat di sini perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Pada mikroskop cahaya, radiasi
pembentuk bayangan itu berasal dari cahaya, sedangkan mikroskop elektron dari elektron-elektron. Kemudian mediumnya melalui udara, sedangkan medium mikroskop elektron itu hampa udara vakum. Ya. Lensanya menggunakan kaca, sedangkan pada mikroskop elektron itu dengan menggunakan medan magnetik. Objeknya kita bisa naruh, letakkan di kaca objek, sedangkan pada mikroskop elektron pada film tipis, lapisan tipis dari bahan seloidin atau amil asetat. Fokusnya kita bisa atur secara mekanik, kalau ini secara elektrik. Nah, pembesarannya ini, daya resolusinya, daya resolusi pada mikroskop cahaya itu 2000 angstrom atau sama dengan 2/10 mikron. Sedangkan pada mikroskop elektron, daya resolusinya itu hanya 0,2/10.000 ya, 0,0030. Jadi 4 digit ya di belakang koma. Mikron atau 2 angstrom. Perbedaannya pada mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Nah, mikrometer. Mikrometer ini sangat penting. Sangat penting apabila bagi yang meneliti untuk mengukur sel-sel atau suatu diameter sel atau panjang sel, besaran sel dengan menggunakan mikroskop. Mikrometer ini terdapat diletakkan di lensa okuler. Di lensa okuler mengukur panjang atau diameter sel. Nah, penggunaannya ini hampir sama dengan kaliper atau jangka sorong. Angka yang dibaca itu adalah angka yang terdapat pada yang berhimpitan garis-garisnya. Nah, mikrotom. Mikrotom ini sangat penting digunakan untuk pembuatan preparat awetan. Organ-organ yang besar kita tidak bisa amati, tetapi kita bisa amati apabila kita buat dalam bentuk irisan. Menggunakannya, alat yang digunakan adalah mikrotom. Ini ada 3 jenis mikrotom di sini. Ada mikrotom sliding. Mikrotom jenis ini jaringannya akan dipotong tetap pada tempatnya dan pisaunya aja yang bergerak. Jaringan biasanya langsung dipotong setelah pewarnaan tanpa penanaman atau embedding. Tidak perlu ditanam di dalam di dalam semacam lilin. Oke. Mikrotom geser ini paling banyak digunakan di jaringan tumbuhannya, disayat dan langsung diamati. Oke. Ini mikrotomnya. Kemudian mikrotom beku atau freezing. Mikrotom jenis ini dihubungkan dengan tabung berisi karbon dioksida dingin melalui pipa karet. Sama dengan mikrotom geser, di mana jaringan yang akan dipotong tidak bergerak, tetapi pisaunya yang bergerak. Oke. Nah, ini mikrotomnya. Kita lanjut. Mikrotom putar atau rotari ini yang umum dipakai, digunakan untuk memotong jaringan atau organ yang akan dibuat preparat dengan metode parafin. Jadi parafin ini dipakai untuk
Tunggu aja. Oke. Mikroton jenis ini pisau tidak bergerak, tetapi jaringannya yang akan dipotong itu dia akan turun naik, turun naik. Oke, setelah diatur pada pembesaran sebelah kanan, pembesarannya rata-rata 5 mikron atau 6 mikron. Nah, oke, kalian sudah dapat ini, Ibu lewat aja. Nah, ini yang gambar ini yang kita punya di laboratorium. Di laboratorium mungkin nanti pada praktikum akan dimunculkan ya. Jadi sampelnya yang akan diiris itu diletakkan di sini. Ada alat di situ dengan menggunakan semacam tangkai dan dilem. Dan ini pisaunya yang di bawah lebar. Pisaunya lebar, sangat tajam. Jadi dia akan apabila ini tuasnya akan diputar, ini preparat atau sampel yang akan diiris itu ini akan turun naik ke melewati pisau ini sehingga akan didapatkan semacam pita-pita. Kalau pengerjaannya bagus, formalinnya mediumnya bagus, itu pita-pita yang akan kita dapatkan itu bersambungan, jadi bentuk seperti pita. Kalau tidak bagus pengerjaannya, itu akan terpotong-potong. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, Ibu kira ini saja yang Ibu bisa sampaikan. Jangan lupa pelajari lagi materi yang dari khusus untuk alat dari mikroteknik tumbuhan kemarin. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Gimana? Ibu saya. Oh ya. Monggo Gimana? Ara dulu. Zidan. Saya. Abdullah. Siapa toh? Ayo. Saya Siti Layla, Bu, izin bertanya. Ah, ya. Itu kan tadi ada mikroton geser, beku sama putar. Yang mau saya tanyakan itu, apakah ada ketentuan bahan sampel seperti apa saja yang bisa digunakan untuk masing-masing mikroton tersebut? Oke. Mikroton umumnya itu digunakan baik dari sliding itu tadi maupun yang putar itu semua hewan organ hewan yang akan diamati secara histologis dan itu dimasukkan tadi ya ada yang pertama yang sliding itu tidak perlu biasanya untuk tumbuhan, tetapi kalau yang kedua itu menggunakan medium untuk mengirisnya sehingga ada suatu prosedur yang harus dilalui. Parafin yang digunakan sebagai mediumnya sehingga tidak mudah retak dan kita bisa dapatkan utuh. Seperti itu. Jadi dari organ-organ pada hewan. Kita bisa dapatkan organ hewan ini, kita bisa dapatkan seri, jadi kita bisa dapat urutannya. Jadi bukan cuma pinggirnya saja, tengahnya, tetapi kita bisa dapat seri sel-selnya, jaringannya. Oke.
Gimana? Jadi untuk yang mikrotom beku tadi kan menggunakan parafin, jadi cocoknya itu untuk jaringan yang kayak tipis gitu ya Bu, yang mudah rusak kalau digunakan ke mikrotom. Parafin, yang menggunakan parafin itu biasanya itu organ-organ, jaringan-jaringan organ itu bisa kita pakai. Yang digunakan adalah jantung, hepar, ginjal, testis, otot, itu bisa umumnya menggunakan metode parafin. Usus, iya, bagus. Saluran reproduksi sangat nampak menggunakan parafin. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Siapa tadi? Zidan, monggo. Iya Bu, saya Zidan izin bertanya mengenai SEM dan TM tadi. Kalau boleh mungkin minta tolong dijelaskan kembali sedikit Ibu. Lalu perbedaannya mungkin antara preparat tumbuhan dan hewan itu ada tidak ya Bu? Oke. Untuk SEM dan TEM tadi udah bilang memberitahukan, kan sudah didapat di tumbuhan tadi, Ibu tidak ulang lagi. Lagian juga waktu kita sangat terbatas. Oke. Dan Zidan bisa browsing dari mana saja. Oke. Oh, baik Ibu. Oke. Lalu mohon maaf Ibu, untuk berarti tidak ada perbedaan jika menggunakan preparat tumbuhan atau hewan ya Bu? Preparat tumbuhan dan hewan itu karena kalian sangat paham bahwa tumbuhan itu mempunyai dinding sel yang tebal. Dinding sel yang tebal, sedangkan hewan dinding selnya itu sangat tipis. Tentunya mungkin saatnya mungkin hampir sama pada waktu khusus untuk pembuatan metode parafin, tetapi mungkin waktunya yang harus diperhatikan. Karena berbeda tumbuhan dinding selnya tumbuhan lebih tebal dibanding pada hewan. Seperti itu. Hewan paling umum sekarang menggunakan fiksatif, larutan fiksatif atau larutan awetan pengawet, yaitu BNF, buffer netral formalin 10%. Kalau mungkin tumbuhan masih menggunakan boin, benarkah demikian? Larutan boin. Larutan boin bisa langsung dikerjakan, bisa langsung dibuat preparat, tetapi kalau pada BNF bermalam dulu. Nanti hari kedua berikutnya baru bisa diproses masuk ke dalam metode parafin. Oke. Oh, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, mungkin waktu kita sudah habis. Mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang lain lagi. Nanti Ibu upload materinya di menu file. Jangan lupa kalian pelajari lagi yang sudah didapatkan dari tumbuhan ya, khusus untuk alatnya. Oke, dan tidak menutup kemungkinan kalian bisa dapatkan dari browsing-browsing. Oke, Zidan, terima kasih semuanya atas perhatian kalian. Kita tutup, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jaga kesehatan.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam ya Bu. Terima kasih, Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin live Ibu.